Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa dahulu dan mengucapkan rasa syukur karena pada hari ini kita diberikan kenikmatan sehat yang luar biasa dan rizki yang melimpah. Rizki itu tidak cuma dalam bentuk uang ya, tapi dalam bentuk kesehatan, kemudian bisa melakukan banyak aktivitas dan sebagainya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang perkembangan nilai agama moral pada anak usia dini. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sedikit membahas tentang nilai keagamaan pada anak usia dini ya, yang biasanya dikenalkan dengan lagu, dengan cerita. Nah, kebetulan kemarin yang saya contohkan itu dengan syair lagu Pelangi-Pelangi. Nah, yang di dalamnya ternyata mengandung nilai perkembangan moral agama pada anak usia dini. Selanjutnya di pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas tentang sifat dasar anak usia dini. Ya, ada beberapa sifat dasarnya, salah satunya yaitu anak itu berpikir kritis, imajinatif, rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, setelah itu kita juga membahas tentang tahap perkembangan, munculnya perkembangan agama pada anak usia dini ya. Salah satunya ada misunderstand dan sebagainya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang hakikat, definisi, dan batasan nilai agama moral anak usia dini. Jadi ini adalah konsep dasar tentang perkembangan nilai agama moral pada anak usia dini. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Nah, sebagai permulaan, perlu teman-teman ketahui ya bahwa agama itu memang menjadi hal dasar atau pondasi dasar untuk menanamkan rasa keimanan pada diri anak. Ya, sikap beragama memiliki arti yang cukup luas dan mengarah pada hal-hal yang mulia sebagai perwujudan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pendidikan agama itu mempunyai landasan pokok, yaitu penanaman iman ya, kepercayaan pada diri anak sebagai bekal kehidupannya di masa mendatang. Nah, dalam hal ini khususnya untuk anak usia dini, maka peran orang tua di situ sangat diperlukan. Jadi peran orang tua di situ memang harus menanamkan sejak dini, kemudian menumbuhkan dan mengembangkan dasar-dasar keimanan atau keagamaan pada diri anak-anaknya. Menanamkan dengan mengenalkan ya, kemudian menumbuhkan rasa keimanan itu dengan melakukan pembiasaan, kemudian mengembangkannya. Setelah tumbuh rasa keimanan atau keagamaan pada diri anak, kemudian mengembangkannya bagaimana agar bisa berkembang, bisa meningkat dalam diri anak. Selanjutnya, hakikat nilai agama moral anak usia dini. Yang pertama, kita membahas tentang apa sih itu agama, karena apa biasanya agama dan moral orang-orang itu masih menyamakannya. Dua hal ini memang saling berkaitan ya. Yang pertama, bahwa agama itu berasal dari bahasa Sanskerta. Jadi bahasa Sanskerta ini adalah bahasa nenek moyang kita ya. Dulu orang Hindu Buddha juga gunakan bahasa Sanskerta. Adapun agama itu berasal dari dua kata. Yang pertama adalah a yang artinya itu tidak. Kemudian gama yang artinya itu pergi. Nah, di sini agama itu diartikan dalam beberapa kata yaitu tidak pergi. Beberapa kalimat ya, maksudnya tetap di tempat, langgeng. Kemudian abadi.
yang diwariskan secara terus-menerus dari generasi satu ke generasi berikutnya. Jadi memang agama itu dikatakan langgeng, abadi, itu memang sudah ada sejak dulu, kepercayaan itu. Kemudian diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Maksudnya bisa dari anaknya, kemudian anaknya setelah dewasa menikah, kemudian diturunkan kepada anaknya lagi, dan seterusnya. Kemudian gama itu diartikan juga kacau. Maksudnya itu tidak kacau, berarti beragama maksudnya itu adalah hidup seseorang itu tidak akan mengalami kekacauan. Maksudnya di sini dengan kita memiliki agama, maka ada pegangan di mana seseorang hidupnya tidak akan kacau. Nah, karena apa? Di situ agama kan dijadikan sesuatu pegangan, kepercayaan, kayak gitu. Kemudian agama diartikan secara istilah, yaitu serangkaian praktek perilaku tertentu yang dihubungkan dengan kepercayaan yang dinyatakan oleh suatu lembaga dan dianut oleh anggotanya. Ya, jadi agama itu memang diakui secara resmi oleh suatu institusi. Dan biasanya dalam agama itu memang ada anggotanya ya, diikuti oleh banyak orang. Jadi di sini dapat diartikan bahwa perkembangan agama sebagai perkembangan yang berkaitan dengan perilaku yang harus dilakukan. Ada ketentuan yang wajib dilakukan dan perilaku yang harus dihindari atau tidak boleh dilakukan oleh seseorang berdasarkan kepercayaan yang diyakininya. Ya, dalam agama memang memuat aturan-aturan. Aturan-aturan itu aturan yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan. Ya. Jadi berkaitan dengan hal baik dan hal buruk. Nah, selanjutnya kita membahas tentang moral. Apa itu moral? Nah, kalau moral itu berasal dari bahasa Latin, yaitu mos yang pertama ya, yang berarti adat istiadat. Kemudian ada cara, tingkah laku, dan kelakuan. Kemudian diartikan pula dengan mores yang artinya adat istiadat, kelakuan, tabiat, watak, akhlak, dan cara hidup. Sebenarnya arti dari kedua moral menurut bahasa Latin ini agak sama ya. Adat istiadat yang berlaku dalam suatu masyarakat, kemudian cara di sini maksudnya adalah cara dia berperilaku, bersikap gitu, dan tingkah laku, perilaku seseorang. Kemudian ada tabiat dan watak yang sudah ada dalam diri seseorang, kemudian akhlak dalam dirinya, ya. Nah, di sini juga moral diartikan sebagai cara hidup. Bagaimana sih seseorang hidup dalam masyarakat itu? Nah, itu juga disebut dengan moral. Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara bahasa moral berarti ajaran tentang baik dan buruk yang diterima umum mengenai suatu perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Ajaran tentang baik buruk berkaitan dengan perilaku ya, perilaku yang boleh dilakukan, perilaku yang tidak boleh dilakukan, yang memang itu disepakati oleh masyarakat umum. Masyarakat umum menyadarinya kalau hal itu tidak baik untuk dilakukan seseorang. Hal ini memang pantas untuk dilakukan seseorang. Ya. Kemudian sikap ini memang baik. Sikap ini memang tidak baik. Nah, ini adalah suatu kewajiban bagi seseorang dan ini memang suatu yang bukan kewajiban seseorang. Itu diakui semua oleh masyarakat. Itu adalah moral. Ya. Selanjutnya
ada beberapa pendapat tentang istilah dari moral. Di sini saya mengambil 3. Yang pertama itu dari Syarkawi, yang kedua dari Aliyah B. Purwakania Hasan, yang ketiga dari Dasmita. Yang pertama kita akan bahas dari Syarkawi yang mengatakan bahwa moral merupakan norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok ya dalam mengatur tingkah lakunya. Ya, ketika dia bertingkah laku di masyarakat itu ada aturan-aturan tertentu atau suatu pegangan yang harus dimiliki oleh seseorang. Ada tata caranya dia berperilaku di masyarakat. Ya enggak, yang kemudian diakui bahwa perilaku itu memang sopan, memang baik, bisa diterima. Yang kedua, Aliyah B. Purwakania Hasan itu mengatakan bahwa moral merupakan suatu kapasitas atau kompetensi yang dimiliki oleh individu untuk membedakan mana sih sesuatu yang benar dan mana sih sesuatu yang salah, bertindak atas perbedaan itu ya. Jadi seseorang itu bertindak atas 2 hal itu, yang salah dan yang benar. Kemudian dia akan mendapat penghargaan ketika melakukan sesuatu yang benar. Ya, dia akan merasa diakui, dihargai, kemudian dia akan merasa bersalah, bahkan malu ketika melanggar standar tersebut. Nah, pasti teman-teman sudah paham ya, bahwa jika ada aturan tertentu yang sudah disepakati bersama dalam kehidupan bermasyarakat, kemudian kita melakukannya dengan baik, maka kita akan dihargai, diterima. Kita juga akan merasa nyaman. Tetapi sebaliknya, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang salah, dan itu tidak sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang telah disepakati bersama, nah itu biasanya naluri kita itu secara otomatis akan merasakan malu, minder, dan sebagainya. Yang ketiga itu menurut Dasmita. Nah, Dasmita mengartikan bahwa moral itu adalah aturan atau konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam interaksinya dengan orang lain. Nah, maksudnya di sini adalah bagaimana sih saya ketika bertemu atau berinteraksi dengan orang lain, bersikap sopankah, menghargaikah, atau bahkan mencela, seperti itu. Itu adalah moral ya. Jadi perbuatan yang baik yang bisa diterima kayak gitu, itu adalah suatu aturan-aturan yang disepakati oleh masyarakat. Nah, dengan demikian di sini perkembangan moral anak usia dini dapat diartikan sebagai perubahan psikis ya dalam diri kita, psikologi kita, khususnya di sini adalah anak usia dini yang memungkinkannya dapat mengetahui mana sih perilaku atau perbuatan yang baik yang harus dilakukan oleh anak tersebut, dan mengetahui mana sih perilaku yang buruk yang tidak boleh dilakukan oleh anak. Ya. Nah, selanjutnya definisi dari kedua kata itu, agama dan moral. Definisi nilai agama moral anak usia dini. Nah, di sini definisi dari nilai agama moral anak usia dini merupakan sebuah perubahan psikis yang ada dalam diri seorang anak, psikologi ya. Nah, terkait dengan kemampuannya untuk mengetahui, memahami, dan melakukan perilaku yang baik, serta memahami dan menghindari perilaku yang buruk berdasarkan ajaran agama yang diyakininya. Dalam sudut pandang Islam, biasanya melakukan sesuatu yang baik dan menghindarkan sesuatu yang buruk itu disebut dengan takwa. Ya, ini harus teman-teman pahami. Paling tidak teman-teman harus hafal ini, definisi dari nilai agama moral untuk anak usia dini. Nah, nilai agama moral anak usia dini, jika kita melihat pada Permendikbud nomor 137 tahun 2014, dia menjelaskan bahwa perkembangan nilai agama moral
untuk anak usia dini itu meliputi beberapa kemampuan. Yang pertama, mengenal nilai agama yang dianutnya. Ya, dalam agama kan ada nilai-nilai ya di situ. Nah, ada misal tanggung jawab kayak gitu. Kemudian mengajarkan ibadah. Nah, kalau di agama Islam kan banyak tuh ibadah baca Quran, kemudian sholat seperti itu ya. Kemudian sedekah atau menghormati orang lain. Kemudian ada berperilaku jujur, penolong, sopan, saling menghormati, sportif, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, kemudian mengetahui hari besar-besar agama ya, kemudian menghormati dan toleran terhadap agama lain atau moderat. Nah, secara lengkap memang terkait dengan nilai agama moral itu bisa dilihat dari STPPA atau Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak yang ada di Permendikbud 137 tahun 2014, dan yang terbaru itu yang berbasis Islam karena kita pendidikan Islam anak usia dini itu ada juga STPPA dari Dirjen Pendis Pendidikan Islam itu ada. Nanti kita akan bahas lebih detail dan lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang teori yang mengungkapkan munculnya nilai keagamaan pada anak. Nah, di sini dikatakan ada dua teori. Yang pertama itu rasa ketergantungan. Nah, di sini dikatakan bahwa manusia itu memang dilahirkan dengan 4 kebutuhan. Yang pertama adalah keinginan untuk perlindungan. Dia ingin untuk dilindungi atau security. Yang kedua adalah keinginan untuk mendapatkan pengalaman baru atau new experience. Kemudian keinginan untuk dapat tanggapan. Dia merasa ingin untuk dihargai. Kemudian ditanggapi oleh orang lain. Diakui keberadaannya atau disebut dengan respon. Kemudian ada keinginan untuk dikenal atau recognize, ya. Dia memang ingin diketahui oleh orang bahwa saya itu ada. Kita saling mengenal. Kan ketika kita mengenal, kita bisa berinteraksi dengan orang lain ya. Kemudian berdasarkan keempat itu ya, maka dikatakan bahwa sejak bayi dilahirkan itu dalam ketergantungan. Ya, maksudnya keempat hal itu memang sudah ada dalam diri anak dan itu menjadi ketergantungan kayak gitu ya. Melalui pengalaman-pengalamannya yang diterima dari lingkungannya, kemudian terbentuklah rasa keagamaan pada diri anak. Ya, yang kedua yaitu insting keagamaan. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa bayi dilahirkan itu sudah memiliki insting keagamaan, bawaan keagamaan ya. Namun memang perilaku keagamaan itu kan belum terlihat secara baik ya. Karena apa? Anak usia dini itu kan memang dari perkembangan kognitifnya, emosinya kayak itu belum berkembang secara sempurna. Nah, kemudian insting keagamaan itu akan terlihat seiring dengan berkembangnya anak, bertambahnya usia anak. Nah, tetapi kita bisa melihat bahwa insting keagamaan pada bayi itu sudah terlihat ketika bayi lahir kemudian dikumandangkan azan oleh ayahnya. Nah, secara otomatis biasanya anak itu akan diam mendengarkan dengan tenang. Nah, ini menunjukkan bahwa anak itu merasa tenang dan seakan sedang khusyuk mendengarkan azan. Itu adalah insting keagamaan. Ya. Kemudian perkembangan nilai agama moral dan pada anak usia dini maksudnya sangat dipengaruhi oleh sikap orang tua sejak ia dilahirkan. Ya, jadi terbentuknya nilai agama dan moral itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana orang tuanya. Ya,
ketika orang tuanya mengajarkan nilai agama moral dengan baik, otomatis anaknya juga akan tumbuh dengan nilai agama moral dengan baik. Begitupun sebaliknya, ketika orang tua tidak menanamkan nilai agama moral pada anak usia dini dengan baik, maka anak tersebut juga akan tumbuh sebagaimana didikan orang tuanya yang kurang bagus tersebut. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang berkata bahwa bersabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada bayi yang dilahirkan melainkan lahir di atas fitrah. Jadi suci. Bayi itu dilahirkan secara suci ya. Maka orang tuanya lah atau ayah dan ibu dan bundanya maksudnya ya, yang mendidiknya menjadi entah itu Nasrani, kemudian Yahudi, Majusi gitu. Jadi orang tuanya lah yang akan menentukan nilai agama moral pada anak usia dini atau perkembangan agama pada anak usia dini. Selanjutnya, beberapa sikap orang tua yang turut andil dalam menentukan perkembangan moral dan agama pada anak usia dini itu ada 4 ya. Yang pertama adalah konsisten orang tua dalam mendidik anaknya. Jadi memang benar sekali sesuai dengan yang sudah kita bahas ya di pertemuan selanjutnya, bahwa ketika mendidik anak, orang tua itu harus konsisten. Memang dilakukan itu secara teratur, dengan tegas kayak gitu, dengan sama. Maksudnya ketika pada hari ini kita mengajarkan disiplin, anak tidak boleh semisal anak tidak terlambat dalam melakukan sholat kayak gitu ya, besoknya aturan tersebut juga harus dilakukan, tidak memberikan kelonggaran kayak gitu. Semisal hari ini ada aturan seperti itu, tetapi besoknya orang tua membiarkannya, besoknya lagi orang tua mengingatkan aturan yang sudah disampaikannya dari awal. Nah, itu menunjukkan ketidakkonsistenan. Anak usia dini itu kan dalam keadaan yang masih labil ya. Nah, ketika anak tersebut tidak dididik secara konsisten, maka anak juga akan menyepelekan. Dia akan menganggap bahwa kemarin orang tua saya juga tidak menegur seperti itu. Nah, akhirnya anak itu akan merasa bahwa ketika saya tidak melakukan kesepakatan tersebut, aturan tersebut, itu tidak masalah. Karena ada hari di mana orang tua saya menegur dan ada hari di mana saya juga tidak ditegur atau dibiarkan saja. Nah, ini juga cukup bahaya. Makanya pendidik itu harus konsisten dalam menanamkan nilai agama dan moral pada anak. Yang kedua, sikap orang tua di lingkungan keluarga. Nah, sikap orang tua di lingkungan keluarga itu berkaitan dengan pola asuhnya. Pola asuhnya itu entah otoriter, ya, otoriter itu menekankan anak tuh harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ketika dia tidak melakukan sesuai dengan keinginan orang tua, kemudian orang tua memberikan hukuman. Ada lagi dengan pola asuh permisif. Yang terakhir, yang paling banyak digunakan dan memang harus digunakan oleh para orang tua, yaitu pola asuh demokratis. Pola asuh demokratif ini adalah memberikan kebebasan, tetapi tidak membebaskan sepenuhnya ya. Orang tua itu tetap memfasilitasi, menjadi fasilitator, tetap membimbing, mengarahkan kayak gitu, tetapi memberikan kebebasan anak untuk mengeksplorasi dirinya maupun lingkungannya. Caranya gimana dalam menanamkan perkembangan moral dan agama? Ya, orang tua di sini juga harus mengetahui bagaimana perkembangan anak usia dini. Sesuai dengan pertemuan selanjutnya, bahwa anak usia dini kan memang pada usia tertentu dia memahami nilai keagamaan itu dengan berbeda ya, beda dengan orang dewasa.
kemudian dia juga kadang salah memahami, kemudian dia bersikap egosentris, kemudian dia juga melakukan sesuatu sesuai dengan imajinasinya. Maka disinilah orang tua bagaimana caranya mengarahkan agar perkembangan nilai agama moral pada anak usia dini itu berjalan dengan baik, tetapi tidak menghilangkan sifat dasar anak usia dini yang ingin bermain, yang memang tidak bisa konsisten sepenuhnya, tidak bisa memahami sepenuhnya sebagaimana orang dewasa. Jadi tetap orang tua bisa memenuhi kebutuhan dasar anak usia dini. Yang paling dasar itu anak usia dini itu adalah butuh untuk bermain. Kemudian penghayatan dan pengalaman agama yang dianut oleh orang tua. Jadi pengalaman agama orang tua, semisal orang tuanya itu memang dalam hal nilai agama moralnya itu kurang bagus kayak gitu, itu pasti dia akan menurunkan perkembangan nilai agama dan moral yang dia dapatkan kayak gitu ya, yang ada dalam dirinya itu sebagaimana porsi yang dia miliki sama porsinya yang diberikan kepada anak. Nah itu kan kurang bagus ya. Kalau orang tua kan mesti menginginkan bahwa perkembangan nilai agama dan moral anak itu jauh lebih baik daripada orang tuanya. Makanya penting sekali orang tua itu juga mengedukasi diri, belajar ya sebelumnya. Makanya ketika muda, kemudian sebelum menjadi ibu biasanya kan memang harus belajar banyak hal. Karena apa? Nanti hasil didikan dia itu akan sangat berpengaruh pada perkembangan anak, terutama perkembangan nilai agama moral yang menjadi pondasi awal kehidupan anak usia dini di lingkungannya, baik yang berhubungan dengan sesama manusia maupun dengan Tuhannya. Yang keempat itu ada konsisten orang tua dalam menerapkan nilai moral dan agama. Nah ini juga agak sama dengan yang di atas ya. Kalau di atas itu berkaitan dengan hal yang umum, yang ini berkaitan dengan nilai moral. Jadi menerapkan nilai agama moral pada anak itu juga harus bersifat konsisten. Harus konsisten, dilakukan secara terus-menerus, tidak boleh memberikan kelonggaran. Karena apa? Itu menunjukkan ketegasan kita, ketegasan orang tua. Kemudian ketika sesuatu itu bisa dilakukan dengan konsisten, maka akan menjadi kebiasaan dalam diri anak dan anak bisa mengikutinya dengan baik. Nah, contoh membiasakan anak untuk disiplin, bangun pagi, kemudian membiasakan anak untuk berbagi, membiasakan anak untuk bertanggung jawab. Ini adalah salah satu sikap yang dasar dan harus konsisten dilakukan oleh orang tua dimanapun. Nah, selanjutnya ada 3 aspek yang harus dikembangkan dalam perkembangan moral agama pada anak usia dini. Nilai aspek ini sebenarnya juga tidak hanya pada nilai agama, moral, tetapi dalam semua perkembangan. Nah, di sini ada aspek kognitif. Aspek kognitif itu berkaitan dengan pengetahuan. Nah, jadi kemampuan anak mengetahui mana sih perilaku yang baik, mana sih perilaku yang buruk, atau perilaku yang tidak boleh untuk dilakukan berdasarkan ajaran agama yang dianutnya. Ya, nilai keagamaan yang sudah ditanamkan oleh orang tua setelah anak mengenal, oh ini yang diajarkan oleh orang tua saya berdasarkan agama. Kemudian ini perilaku yang tidak boleh, perilaku sikap yang tidak boleh dilakukan berdasarkan ajaran agama yang telah diberikan oleh orang tua. Kayak gitu. Sehingga mengetahui tentang kebaikan atau disebut knowing the good. Yang kedua, aspek afektif. Afektif itu berkaitan dengan sikap ya. Nah, jadi di sini kemampuan anak usia dini dalam merasakan, mencintai berbagai perilaku yang baik berdasarkan agamanya, sehingga anak memiliki cinta pada kebaikan atau loving the good.
Setelah anak mengetahui mana perilaku yang baik dan perilaku yang buruk, selanjutnya yaitu menanamkan sikap afektif. Sikap afektif itu menumbuhkan rasa cinta. Jadi gimana caranya biar perilaku-perilaku yang baik yang sudah tertanam dalam diri anak itu kemudian menjadi sesuatu yang melekat dalam diri anak, yang apabila ditinggalkan itu pasti merasa ada sesuatu yang kurang. Karena apa? Dia merasa itu menjadi sebuah kebutuhan dan dia sudah merasa senang untuk melakukannya. Yang terakhir yaitu ada perilaku. Selain pengetahuannya baik, kemudian afektif atau sikap anak usia dini itu baik, selanjutnya juga perilakunya ditunjukkan dengan perilakunya yang baik. Di sini anak bisa memilih mana perilaku atau perbuatan yang baik dan mana perilaku yang harus dihindari karena buruk atau salah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya, sehingga anak itu termotivasi untuk melakukan kebaikan. Nah, di sini penting sekali diberikan reward. Reward itu adalah sebuah penghargaan ketika anak bisa melakukan sesuatu dengan baik. Ini penting sekali, tetapi reward yang dimaksud di sini itu tidak berlebihan, tidak dalam bentuk uang, tetapi reward dalam bentuk pujian yang bisa mendorong dan memotivasi anak untuk bisa melakukan perbuatan baik itu secara berulang-ulang, secara konsisten, dan bisa diterapkan setiap hari di lingkungannya dimanapun anak berada, yang kemudian disebut dengan acting the good. Nah, begitu teman-teman perkuliahan hari ini tentang hakikat, definisi, dan batasan moral. Oh iya, perlu teman-teman ketahui ya, batasan moral itu pada anak usia dini, khususnya 0 sampai 6 tahun, kalian bisa melihatnya lewat STPPA. STPPA itu adalah standar tingkat pencapaian perkembangan anak sesuai dengan Permendikbud 137 tahun 2014 atau yang terbaru berdasarkan Islam ya, karena kita pendidikan Islam anak usia dini, maka kalian bisa melihatnya di Dirjen Pendis, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, di situ kalian bisa melihat. Jadi, tahapan-tahapan mana sih? Tahapan-tahapan seperti apa pada usia 0 sampai 6 tahun anak itu dikatakan perkembangan agama dan moralnya itu bagus. Di situ ada semua. Bagaimana sih perkembangan agama moral anak 0 sampai 6 tahun seharusnya? Ya, jadi nanti ketika kalian sudah mengetahui STPPA, maka kalian bisa mengukur. Ada anak yang terlambat dalam perkembangan nilai agama moralnya. Ada anak yang memang sangat bagus perkembangan nilai agama moralnya. Seperti itu. Jadi tidak melampaui batas-batas yang harus diterima oleh anak tentang perkembangan nilai agama moral. Nah, jadi anak itu kan memang mempunyai keterbatasan ya, tidak seperti orang dewasa. Nah, anak bukan miniatur orang dewasa, dia berbeda. Maka pembelajaran atau penanaman nilai perkembangan agama dan moral itu juga harus disesuaikan dengan usianya. Itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga bahwa ketika menanamkan perkembangan nilai agama moral pada anak usia dini itu tidak dengan paksaan dan kekerasan. Lakukan itu sesuai dengan perkembangan anak, dengan kebutuhan anak, psikologi anak, lakukan dengan senang dengan berbagai metode yang menyenangkan. Begitu saja teman-teman perkuliahan hari ini, semoga bermanfaat. Silahkan jika ada pertanyaan teman-teman bisa menyampaikannya di forum yang sudah saya sediakan di e-learning. Oke, terima kasih. Saya sebagai dosen pengampu nilai agama moral, mohon maaf apabila ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.